Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 8, subtema 1, 2, dan 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita sampai pada subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Judul adalah kepala teks atau kepala karangan yang dapat menyiratkan secara pendek isi teks. Kita dapat mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci dalam judul. Mengidentifikasi informasi teks non-fiksi. Yang pertama, informasi dalam teks non-fiksi disajikan tersirat atau tersurat. Yang berikutnya, informasi tersurat adalah informasi yang diperoleh langsung dari teks, sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang diperoleh setelah memahami keseluruhan teks. Informasi tersirat dapat ditemukan dengan memahami kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok terlebih dahulu. Menurutmu, apa kata kunci dari judul teks berikut? Perbedaan waktu di Indonesia. Apa makna kata kunci tersebut? Selanjutnya kita akan belajar menentukan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci yang terdapat pada judul. Kata kunci merupakan kata yang mewakili informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks. Memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi. Yang pertama, perhatikan judul teks dengan cermat. Yang kedua, tentukan kata kunci pada judul. Yang ketiga, pahami makna kata kunci tersebut. Yang keempat, perkirakan informasi yang akan disajikan. Selanjutnya, membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Setelah menemukan kata kunci, kamu dapat memperkirakan isi teks hanya dari judulnya saja. Selanjutnya, kamu dapat memperoleh lebih informasi dengan membaca teks yang tersedia terkait dengan judul yang sama. Setelah membaca teks, kamu dapat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Lalu, buatlah tabel untuk memudahkanmu. Menurut kamu, apa perkiraan informasi dari judul berikut? Wisata Pantai Kuta di Bali. Bacalah teks berikut. Wisata Pantai Kuta di Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Pantai Kuta? Pantai yang terletak di pusat Bali ini tidak pernah sepi pengunjung. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk berjemur, berselancar, atau sekedar bersantai menikmati pemandangan matahari tenggelam di sore hari. Pantai ini adalah surganya para peselancar. Suasana pantai ini tenang sehingga cocok untuk bersantai. Nah, dari teks tersebut, buatlah perbandingan informasi yang kamu peroleh sebelum dan sesudah membaca teks. Judul Wisata Pantai Kuta di Bali. Selanjutnya, menemukan kata kunci pada teks non-fiksi. Informasi dari teks dapat ditemukan dengan mengidentifikasi kata kunci dari judul. Kata kunci pada judul teks tersebut dapat ditandai, kemudian dicari maknanya. Yang ketiga, dengan mengerti makna dari setiap kata yang ditandai, maka
kita dapat menemukan perkiraan informasi teks. Kemudian di pembelajaran 6 yaitu menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Yang pertama, tentukan dahulu pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf dalam teks. Yang kedua, pokok pikiran adalah ide utama dalam suatu paragraf yang letaknya ada di awal, di tengah, atau di akhir. Jika paragraf yang kalimat utamanya letaknya di awal, itu disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya di akhir disebut dengan paragraf induktif. Kemudian yang ketiga, tulislah informasi dari teks dalam bentuk rangkuman. Berikutnya, menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah, ini penting, jadi silahkan disimak dengan betul. Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Karangan non-fiksi biasanya berbentuk ilmiah populer, artikel, makalah, skripsi, dan sebagainya. Kemudian yang C, karangan non-fiksi dibagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni yang berisi pengembangan berdasarkan data yang autentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif, berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya berbentuk novel, puisi, dan prosa. Selanjutnya kita ke subtema 2, yaitu tentang mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Yang pertama, bacalah dengan cermat, kemudian mencatat langsung informasi penting yang terdapat di setiap paragraf. Yang kedua, tulislah informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Gagasan pokok atau ide pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ide pokok umumnya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti atau gagasan utama suatu paragraf atau teks. Kalimat utama berisi penjelasan umum suatu fokus permasalahan dan didukung kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Menurutmu, apa gagasan utama dari paragraf berikut? Kemarau panjang yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia telah menyebabkan dampak kekeringan bagi kebutuhan air bersih masyarakat maupun kebutuhan air bagi tanaman petani, khususnya tanaman pangan seperti padi dan jagung. Sentra pangan di Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi pun tak luput dari ancaman paceklik ini. Selanjutnya, menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Tentukan kata kunci yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui. Yang kedua, mulailah membaca teks dari atas, tetapi pusat pandangan mata tidak boleh berpindah-pindah dari kiri ke kanan. Kemudian, tandailah dan bacalah kalimat yang mengandung kata kunci. Ayo temukan gagasan utama dengan teknik memindai. Tentu kalian sudah paham apa itu memindai. Memindai adalah membaca dengan menemukan bacaan secara cepat dan tepat. Bulan purnama umumnya terjadi pada hari ke-14 setelah terjadinya fase bulan baru. Bulan purnama terjadi ketika posisi kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari dalam keadaan relatif satu garis lurus.
Seluruh sisi bulan yang diterangi matahari menjadi kalimat menjadi terlihat, sehingga pada bulan purnama bulan terlihat bulat, utuh, dan sangat terang. Selanjutnya, menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Saat kita sedang membaca dan menemukan kata-kata sulit, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu menggarisbawahi kata tersebut, kemudian mencari tahu maknanya. Setelah kata-kata tersebut kita ketahui maknanya, informasi dari teks menjadi lebih jelas. Kita dapat menyajikan informasi tersebut dengan baik seperti dalam bentuk peta pikiran. Contohnya seperti ini. Temukan informasi pada infografis berikut. Di situ ada jaga pola makan, kemudian olahraga, yang judulnya pastinya adalah tips sehat di musim hujan. Silahkan kalian pelajari dan pahami. Selanjutnya, menuliskan kesimpulan dari teks. Bacalah teks secara menyeluruh. Yang kedua, tentukan gagasan utama teks. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari gagasan utama yang ditemukan. Selanjutnya, menjelaskan informasi dari peta pikiran. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, tentukan informasi utama yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, catatlah kata kunci dari informasi yang kamu atau yang ingin dikembangkan. 4. Kembangkan peta pikiran yang kamu buat menggunakan gambar, simbol, warna maupun diagram sesuai ide dan kreativitasmu. Selanjutnya, menyajikan informasi penting dalam bentuk infografis. Yang pertama, buatlah rangkuman teks dengan membaca, memindai. Yang kedua, pilihlah informasi penting yang akan disajikan di dalam infografis. Yang ketiga, buatlah infografis di kertas, sajikan dengan gambar atau pewarnaan yang sesuai agar menarik. Contoh infografis, mencegah demam berdarah dengan 3M+. Di sini disajikan ada gambar 1 beserta penjelasannya menguras kamar mandi. 2, ada gambar 2 yaitu penjelasannya menutup tempat penampungan air. Kemudian yang ketiga, mengubur barang bekas, dan yang plus, menghindari gigitan nyamuk. Selanjutnya kita ke subtema 3 yaitu mengidentifikasi informasi pada teks non-fiksi. Perkiraan informasi teks hanya dengan memahami makna kata kunci pada judul. Simpanlah perkiraan informasi, lalu bacalah isi teks secara keseluruhan. Temukan informasi berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf pada teks. Kemudian yang keempat, rangkumlah informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Cara mengidentifikasi teks non-fiksi yaitu dengan membaca dan mencatat informasi penting dari teks tersebut. Informasi penting dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca intensif. Karena ini penting, silahkan diulang ya. Yang pertama, membaca intensif, yaitu membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks hingga memperoleh informasi secara lengkap. Artinya membaca dengan teliti. Kemudian yang kedua, memberi tanda. Kata atau kalimat penting dalam teks ditandai dengan garis bawah atau warna. Selanjutnya, carilah maknanya dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, membuat pertanyaan. Menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengetahui isi teks. Selanjutnya, menyajikan informasi penting dalam teks dalam bentuk visual. Informasi yang telah kita temukan dapat disajikan kembali dalam bentuk visual. Salah satu bentuk visual yang dapat disajikan adalah dalam bentuk gambar. Contohnya seperti ini. Ada gerhana bulan total. Di
situ terdapat gambar, terdapat penjelasan. Setelah kamu melihat ini, nah apa informasi yang kamu temukan dari contoh gambar tersebut? Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Selain dalam bentuk gambar, kita dapat menuliskan informasi yang kita dapatkan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu konsep yang menyajikan isi dari informasi pada teks dengan bentuk yang menarik. Selanjutnya, menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Yang pertama, tentu bacalah teks dari awal hingga akhir secara intensif. Yang kedua, apabila ditemukan informasi penting, garis bawahi kalimat tersebut agar mudah diidentifikasi. Yang ketiga, setelah itu, cobalah untuk menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Yang keempat, tulislah informasi yang telah kamu peroleh. Selanjutnya, menyajikan informasi dalam bentuk visual. Yang pertama, tentukan informasi penting dalam teks. Yang kedua, selanjutnya rancanglah bentuk visual yang tepat. 3. Buatlah visualisasi disertai pemilihan warna, lambang, dan bentuknya untuk menginformasikan isi dari teks. Kemudian, menceritakan kembali informasi dari teks percakapan. 1. Cermatilah kalimat yang ada pada teks percakapan. 2. Cermati pula pelafalan dan intonasi, menandai informasi penting, memahami informasi yang disampaikan. Yang ketiga, tulislah informasi penting tersebut dalam bentuk catatan. Kemudian yang keempat, ceritakan informasi yang... Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.